Halo Sobat Muda Milenial, perkenalkan saya Jerry Herianto dari TPP Angkatan 2021 dan di sebelah saya ada Agustinus Dion Kurniawan dari TPP Angkatan 2021. Kali ini kami akan memberitahu kalian proses pembuatan kertas. Pasti kalian penasaran kan, gimana sih pembuatan kertas? Yuk, simak video kita terus ya. Enjoy this video. Proses pembuatan kertas dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu ada stock preparation and papermaking. Yang pertama, stock preparation merupakan tahap pertama yang berguna untuk mengondisikan serat agar dapat digunakan pada tahapan selanjutnya. Di dalam stock preparation dilakukan beberapa hal pada serat sebagai berikut. Penguraian serat menjadi single fiber atau repulping terjadi secara mekanik yang memecah lembaran menjadi lebih kecil dan hidrolik untuk mengurai serat. Pemecahan gumpulan serat atau deflecting. Pulp dapat terurai akibat adanya interaksi antara serat dan agitator pulper, serat dengan dinding pulper, dan serat dengan serat lainnya. Konsistensi proses penguraian pulp yaitu antara 5% sampai 6% dengan waktu proses 15 sampai 20 menit. Setelah proses penguraian, pulp yang telah menjadi buburan kemudian dikirim ke dam test. Dari dam test, stok akan dipompa menuju HDC atau High Density Cleaner untuk memisahkan kotoran dari serat. Konsistensi yang digunakan masih 5-6% HDC. Membersihkan stok dengan menggunakan gaya sentrifugal yaitu gaya melingkar yang menjauhi titik pusat. Bahan yang memiliki berat jenis yang lebih besar seperti kawat, pasir, dan lain-lainnya akan terdorong ke bawah, sedangkan buburan pulp akan keluar melalui outlet pada bagian atas. Dari HDC, buburan pulp yang bersih kemudian akan dialirkan ke HDC chest yang berfungsi sebagai tempat penampungan. Refining. Refining adalah proses pelakukan secara mekanikal terhadap fiber sehingga timbul efek fibrilasi antar serat. Perlakuan ini akan mengubah karakteristik fiber terutama sifat fisik kertas yang akan dihasilkan nanti. Proses refining dapat mengakibatkan beberapa hal antara lain serat terpotong, serat terbelah, dan serat tergerus. Proses refining diharapkan dapat meningkatkan kekuatan ikatan antar serat sehingga kekuatan kertas yang dihasilkan tinggi. Konsistensi pada proses ini yaitu antara 3-4% dengan derajat giling sesuai jenis kertas yang dihasilkan. Dari refiner, buburan kertas yang terfibrilasi akan dialiri ke refiner test sebagai tempat penampungan sementara. Upper Flow System atau AFS merupakan bagian dari stock preparation yang dimulai dari mixing cess hingga stok diumpankan ke dalam headbox. Tujuan dari proses ini adalah untuk memproduksi kertas dengan formasi yang bagus dan diameter yang stabil. Operasi yang dilakukan dalam prosesnya adalah pengecaran, pembersihan stok, penambahan bahan kimia, dan pengumpanan stok ke dalam heatbox. Bagian-bagian dalam stock approach, mixing cess, setelah proses penggilingan dan pengurusan serat refining, stok dari NBKP, LBKP, BCMP, dan Brook, Wet Brook, dan Dry Brook akan dicampurkan pada mixing cess. Pada mixing cess dilengkapi dengan agitator untuk menjamin keseragaman stok. Proses pencampuran ini bertujuan untuk meningkatkan tingkat homogenitas buburan sehingga setelah menjadi kertas dapat meningkatkan kekuatan kertas dan memperbaiki informasi. Mixing cess mencampur virgin pulp brook dengan jumlah yang proporsional tergantung jenis kertas yang mau dihasilkan. Fluktuasinya flow dan konsistensi masing-masing fiber akan menyebabkan fluktuasi basis weight pada arah mesin. Mixing cess selalu memompakan stok dengan konstan flow ke mixing cess. Stok flow ini selalu berlebih dari kebutuhan mixing cess dan kelebihan stok akan dialirkan balik ke mixing cess overflow. Hal ini sengaja dibuat supaya mixing cess
level tangkinya konstan dan menghasilkan pressure di suction pompa selalu konstan. Di machine size juga ada agitator agar untuk menjaga stok tetap homogen dan mencegah stok agar tidak mengumpul. Silo berfungsi untuk menampung dan mendistribusi air dari wire. Untuk membuang gas, memperkecil variasi konsistensi dalam waktu yang singkat, untuk mengencerkan peak stock dan mencampurkan secondary flow. Fan pump merupakan pompa sentrifugal yang digunakan secara langsung untuk memompa stok pulp yang mau dijadikan kertas. Biasanya dalam stok preparation terdapat dua fan pump, yaitu outlet dan silo. Fan pump pertama dan outlet dari cleaner atau fan pump 2. Stok yang keluar dari silo biasanya ditambahkan bahan kimia yang bermuatan negatif seperti obat, DH, dan filter. Dari fan pump 1, stok masuk menuju sentry cleaner untuk memisahkan bahan pengotor berdasarkan berat jenis. Stok yang keluar dari sentry cleaner biasanya ditambahkan relation H yang bermuatan positif. Dari fan pump kedua, stok masuk menuju primary screen untuk menyaring bahan pengotor berdasarkan ukurannya. Sentry cleaner sama seperti HDC untuk alat yang memisahkan dan membuang komponen-komponen yang tidak diinginkan dari pulp dengan menggunakan gerakan cairan secara berputar. Yang membedakan kedua alat itu adalah tingkat konsistensi stok yang diinginkan. Untuk HDC memerlukan konsistensi sekitar 5-6% dan untuk sentry cleaner memerlukan kurang lebih 1% pembuang kotoran dalam cleaner. Berdasarkan perbedaan density, ukuran, dan bentuk antara komponen yang berbeda secara mekanikal. Deaerator memiliki fungsi untuk menghilangkan udara yang masih terperangkap pada stok, sehingga diperlukan perlakuan dengan cara divakum dan pemisahan gelembung pada kertas agar tidak muncul bercak-bercak kuning. Primary screen. Setelah keluar dari sentry cleaner, stok akan dipompa oleh fan pump 2 menuju ke primary screen. Screen berfungsi sebagai memisahkan sisa-sisa pengotor yang berbeda ukuran. Screen yang digunakan ada 3, yaitu primary screen dan secondary screen dan tertiary screen. Stok dari cleaner akan masuk ke primary screen. Resepnya ini akan langsung dilirikan ke heatbox, sedangkan dari primary screen akan masuk ke secondary screen. Attenuator berfungsi untuk menjaga tekanan heatbox agar konstan dan overflow kembali ke pump tower. Baik, selanjutnya akan dibahas tentang paper machine. Terdapat beberapa proses yang terjadi pada paper machine, yaitu ada proses headbox, forming section, press section, pre-dryer, kemudian seam sizer atau size press, kemudian ada after dryer, kemudian ada calendering, selanjutnya reeling, kemudian winder, dan yang terakhir adalah finishing. Proses pembentukan lembaran dimulai dari headbox. Headbox berfungsi untuk mendistribusikan fiber secara merata selebar paper machine dan mengarahkan fiber dengan orientasi yang diinginkan. Untuk mendapatkan hal ini, stok jet haruslah rata, baik pada ketebalan jet, konsistensi stok, dan kecepatan serta arah jet keluar di setiap posisi selebar headbox. Kecepatan jet juga harus sama dengan kecepatan wire. Hal ini dapat diketahui dengan nilai atau jet wire yang harus mendekati 1. Paper machine merupakan proses pembentukan lembaran kertas yang berasal dari guguran pulp. Dalam proses ini tidak ditambahkan chemical lagi, kecuali di bagian sizing, dan prosesnya benar-benar bergantung pada kemampuan mesin dalam membentuk dan mengeringkan kertas. Paper machine dimulai dari headbox sampai terbentuknya kertas kering pada pop reel. Kemudian selanjutnya adalah forming section. Forming section terdiri dari 2 mesin utama, yaitu headbox dan wire. Dalam pengertiannya, forming section adalah bagian dari mesin kertas yang berfungsi untuk pembentukan sheet atau lembaran kertas. Forming diawali aliran stok yang keluar dari headbox yang disebut jet sampai keluarnya kertas basah ke mesin press. Kecepatan jet haruslah sama dengan kecepatan wire. Tujuan forming section ini yaitu menerima stok encer dari headbox, mengurangi kadar air stok, dan terbentuknya lembaran.
Bagian inilah yang menentukan bagus tidaknya formasi kertas. Proses selanjutnya adalah press section. Bagian kedua dari paper mesin adalah bagian press section. Fungsinya menghilangkan air melalui sistem nip yang dibentuk oleh beberapa press roll. Roll tersebut dibaluti oleh valve yang berfungsi menyerap air dari kertas basah yang keluar dari wayar. Air yang diserap oleh valve selanjutnya dihisap oleh beberapa roll yang memiliki vakum di dalamnya. Ini adalah metode dewatering yang paling efisien pada lembaran sheet karena hanya bergantung pada mekanisme press atau metode pengeluaran air dengan menggunakan tekanan. Selanjutnya ada proses dry end. Dry end merupakan bagian dari paper mesin yang proses kertas basah menjadi kertas kering yang sudah jadi. Di bagian ini ditambahkan pula chemical pada proses sizing. Kertas yang keluar dari dry end memiliki tingkat kekeringan sekitar 95–97%. Dry end dimulai dari dryer section sampai ke pop reel. Proses dryer section. Bagian selanjutnya ialah dryer section yang berfungsi untuk mengeringkan kertas dengan cara ditekan di atas silinder pengering yang di bagian dalamnya dipanaskan dengan uap atau steam. Silinder pengering ini berjumlah cukup banyak untuk memudahkan pengaturan steam agar kertas tidak mudah putus. Di bagian ini kertas berjalan di atas kanvas yang merupakan gulungan kain atau kawat yang berfungsi untuk mendistribusikan panas dari dryer ke kertas, agar kertas tidak menempel langsung pada permukaan silinder dryer. Kemudian selanjutnya ada size press. Bagian ini merupakan satu-satunya bagian yang menambahkan chemical di paper mesin. Size press berfungsi melapisi kertas dengan chemical external sizing yang berbentuk liquid dengan cara menekannya pada sudut diagonal. Pelapisan ini dilakukan agar kertas yang dihasilkan memiliki tingkat kehalusan yang lebih tinggi. Fungsi lainnya juga agar filler tidak mudah lepas dari lembaran kertas. Selanjutnya adalah proses after dryer. Kertas yang keluar dari size press masih dalam keadaan basah. Hal ini memungkinkan kertas akan mudah putus ketika digulung. Adanya after dryer berfungsi untuk mengeringkan kembali kertas yang keluar dari size press. Prinsip kerjanya sama dengan pre-dryer. Yang membedakan hanyalah jumlah silinder yang digunakan di after dryer lebih sedikit, dikarenakan kondisi kertas pada saat yang keluar dari press section jauh lebih basah dibandingkan saat keluar dari size press. Proses selanjutnya adalah kalender. Kalender berfungsi untuk meratakan permukaan kertas dan memadatkan formasi kertas searah sumbu vertikal agar kekuatan kertas bisa merata. Kalender terdiri dari dua roll yang saling apit dengan roll yang bagian atas dapat diatur posisinya, bisa dinaikkan, diturunkan, ataupun dimiringkan. Biasanya dalam beberapa jenis roll, bagian atas bisa mengalirkan steam agar perataannya bisa lebih maksimal. Selanjutnya adalah proses pop reel. Pop reel merupakan bagian terakhir dari mesin kertas. Fungsinya hanya untuk menggulung kertas yang sudah jadi agar menjadi jumbo roll. Jumbo roll inilah yang nantinya akan dikirim ke bagian winder dan finishing untuk diproses menjadi kertas untuk dipotong dan kemudian dikemas. Selanjutnya adalah proses rewinder, merupakan proses penggulungan ulang dari ukuran jumbo roll menjadi gulungan yang lebih kecil dan memotongnya dengan panjang dan lebar tertentu sesuai dengan ketentuan yang diinginkan. Selanjutnya adalah finishing. Pada proses ini gulungan dari rewinder akan dipotong dan di-convert menjadi berbagai ukuran sesuai dengan ukuran dan jenis kertas yang diinginkan, serta dilakukan pengemasan dan kemudian didistribusikan ke customer.